Pada awal Oktober 1995, situasi di Jakarta sedang tegang. Setelah terjadinya penculikan sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat oleh kelompok yang menamakan diri Gerakan 30 September, pasukan militer mulai melakukan operasi untuk mencari keberadaan para jenderal yang hilang. Tanggal 1 Oktober, pasukan berhasil menguasai Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, namun hingga malam hari belum ditemukan di mana para jenderal tersebut berada. Dugaan sementara, mereka disembunyikan atau bahkan mungkin sudah dibunuh, namun belum ada bukti yang pasti. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada 3 Oktober, datang seorang agen polisi bernama Sukitman ke markas pasukan di Cijantung. Ia diantar oleh seorang perwira dari Kostrad untuk memberikan kesaksian penting. Menurut pengakuannya, ia sempat ditangkap oleh kelompok Gerakan 30 September dan dibawa ke sebuah tempat bernama Lubang Buaya. Di sana, ia menyaksikan beberapa perwira militer yang juga ditawan, termasuk seorang jenderal berpangkat brigadir jenderal yang matanya ditutup dan kemudian dibawa ke sebuah rumah tidak jauh dari lokasi itu. Tak lama setelah itu, Sukitman mendengar suara tembakan dan sorak-sorai seperti tanda kegembiraan. Kesaksian itu membuat pasukan langsung menuju lokasi yang dimaksud. Daerah sekitar Lubang Buaya saat itu masih dipenuhi pohon karet dan tenda-tenda bekas kegiatan kelompok Gerwani. Mereka mulai mencari titik yang dicurigai sebagai tempat penguburan. Dengan menggunakan bayonet dan tangan kosong, para prajurit menggali tanah demi tanah. Tidak lama kemudian, ditemukan beberapa tanda seperti kain hijau dan kuning, simbol yang digunakan oleh kelompok pemberontak. Setelah penggalian dilanjutkan, akhirnya terlihat bagian tubuh manusia, sebuah kaki yang menonjol dari dalam tanah. Penemuan itu segera dilaporkan kepada Mayor Siliwangi dan kemudian diteruskan ke Mayor Jenderal Soeharto. Malam itu juga, laporan disampaikan langsung ke markas Kostrad. Telah ditemukan sebuah sumur dengan tanda-tanda jasad manusia di dalamnya. Soeharto memerintahkan agar penggalian dihentikan sementara agar dapat dilakukan dokumentasi secara resmi dan disaksikan langsung keesokan harinya. Tanggal 4 Oktober 1995, proses pengangkatan jenazah dilakukan dengan disaksikan oleh berbagai pihak. Dari dalam sumur sempit sedalam lebih dari 10 meter itu, ditemukan jenazah 6 jenderal dan 1 perwira pertama Angkatan Darat. Mereka adalah para pahlawan revolusi yang menjadi korban kekejaman Gerakan 30 September. Jenazah-jenazah itu kemudian diangkat satu persatu dalam suasana haru dan duka mendalam. Sementara itu, Presiden Soekarno pada tanggal 2 Oktober telah menyampaikan pidato resmi untuk menenangkan rakyat. Ia menegaskan bahwa dirinya dalam keadaan sehat dan masih memegang penuh kendali pemerintahan serta revolusi Indonesia. Presiden memerintahkan seluruh rakyat untuk tetap tenang, menjaga persatuan, dan menghindari bentrokan bersenjata agar situasi tidak semakin kacau. Dalam pidato itu, Soekarno juga menyebut 2 nama penting untuk mengurus tugas sehari-hari di Angkatan Darat. Ia menunjuk Mayor Jenderal Pranoto Rekso Samodra. Sedangkan untuk pemulihan keamanan dan ketertiban yang berkaitan langsung dengan peristiwa G30S, ia menugaskan Mayor Jenderal Soeharto sebagai Panglima Kostrad untuk mengambil tindakan sesuai kebijakan yang telah digariskan. Tragedi itu menjadi bukti kelam dalam sejarah bangsa Indonesia. Para perwira tinggi yang dibunuh kemudian dianugerahi gelar Pahlawan Revolusi, dan lokasi penemuan jasad mereka di Lubang Buaya dijadikan monumen untuk mengenang pengorbanan mereka. Pesan moral dari peristiwa ini jelas: perjuangan menegakkan kemurnian Pancasila dan mempertahankan keutuhan bangsa tidak akan pernah padam, meski darah para pejuang telah tertumpah di bumi pertiwi. Semangat mereka terus hidup dalam jiwa bangsa Indonesia, menjadi pengingat agar sejarah kelam itu tidak pernah terulang kembali. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe, biar channel ini makin berkembang, dan supaya kamu nggak ketinggalan video menarik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.